nama saya Kanita Obeza dari kelas 12B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan pembentukan gamet jantan yang terjadi di kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya terdapat sel-sel serbuk sari yang diploid. Dapat dilihat pada gambar ini. Adapun tahapan-tahapan pembentukan mikrospora adalah: yang pertama, setiap sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel yang haploid. Sepasang sel haploid melakukan pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 4 mikrospora yang berkelompok menjadi satu atau tetrad. Setiap mikrospora melakukan pembelahan secara karyokinesis dan menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan 2 inti sperma, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi, hasil dari pembentukan mikrosporogenesis adalah 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Peran inti vegetatif adalah memberi jalan kepada inti generatif untuk membuahi sel telur atau ovum dan inti lembaga sekunder. Perkenalkan, nama saya Multiana asal kelas 12B dengan nomor absen 21. Di sini saya akan membahas materi tentang megasporogenesis atau makrosporogenesis. Makrosporogenesis atau megasporogenesis. Makrosporogenesis merupakan pembentukan gamet betina berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovulum yang mengandung sel induk megaspora. Adapun tahapan pembentukan makrosporogenesis secara lengkap adalah sebagai berikut. Sebuah sel induk makrospora dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Kedua sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 makrospora haploid. 3 anakannya diantaranya mengalami degenerasi atau mati. Makrospora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis diikuti karyokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar atau kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. 8 inti anakan tersebut adalah 2 kandung lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinegrit, dan 1 ovum. Jadi, hasil dari proses megasporogenesis atau makrosporogenesis yaitu 1 inti sel telur atau ovum, 2 sel sinegrit, 3 antipoda, dan 2 sel kutub atau inti kandung lembaga sekunder. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabil Duandika dari kelas 12B. Saya di sini ingin menjelaskan perbedaan mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Yang pertama, definisi. Mikrosporogenesis adalah proses berkembangnya spongarium menjadi sel kelamin jantan yang disebut dengan mikrospora atau serbuk sari. Sedangkan megasporogenesis adalah proses berkembangnya spongarium menjadi sel kelamin betina yang disebut dengan megaspor atau kandung embrio. Yang kedua, jumlah gamet. Jumlah gamet jantan atau mikrospora yang dihasilkan oleh proses mikrosporogenesis lebih banyak dibanding megasporogenesis yang hanya menghasilkan 1 megaspor. 3. Pada bunga. Pada tumbuhan Angiospermae yang memiliki bunga sel kelamin pria atau mikrospora adalah serbuk sari, sedangkan sel telur betina atau megaspor adalah bakal biji atau kantung embrio. Perkenalkan, nama saya Nikisa Lestari Zain dari kelas 12B nomor absen 23. Ukuran gamet. Mikrospora hasil mikroporogenesis berukuran kecil, namun megaspora hasil megasporogenesis memiliki ukuran yang besar. Pada bunga terlihat serbuk sari berbentuk kecil dan banyak, namun bakal biji hanya ada 1 dengan ukuran yang besar. Hasil gamet. Mikrosporogenesis menghasilkan 4 sel anak haploid yang semuanya menjadi sel kelamin jantan atau serbuk sari. Pada megasporogenesis juga dihasilkan 4 sel megaspor haploid, namun hanya 1 yang bertahan hidup, sedangkan 4 lainnya mati. Hai semua, saya Nisa Adali dari kelas 12B. Fase pembentukan gamet jantan pada Angiospermae hanya melalui 1 fase, yaitu mikrosporogenesis. Sedangkan pembentukan gamet betina dilakukan dalam 2 fase, yaitu fase megasporogenesis dan dilanjutkan oleh megagametogenesis. Setelah satu dibuahi oleh sel kelamin jantan atau mikrospora, megasporogenesis menghasilkan 1 sel megaspor yang hidup lalu akan memasuki fase megagametogenesis, di mana sel tersebut akan kembali dibelah secara mitosis. Dilansir dari courselearning.com, 1 megaspora akan membelah menjadi 7 gamet betina.
2, dari sel tersebut akan bergabung untuk membentuk satu sel sentral yang bersifat dipoid. 3, sel selanjutnya akan menjadi sel antipoda. 2 sel lainnya menjadi sel sinergis yang membantu pembuahan, dan sisa satu sel terakhirnya yang akan bereproduksi. Di ujung bakal buah juga terdapat lubang kecil mikropil untuk jalan serbuk sari agar pembuahan dapat terjadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.